فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pembahasan yang lalu kita telah membaca ta'liq dari Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala yang padanya tafsil penting terkait apa-apa yang dilakukan oleh manusia di sisi kubur. Ada yang masyru', ada yang mamnu'. Kemudian yang masyru' apa saja bisa menyebutkan. Demikian pula yang mamnu', ada yang tingkatannya muharram dan itu wasilah pada syirik. Kemudian yang kedua tingkatannya syirik akbar. Baik. Sekarang kita masuk pada masa ikhwan sambil memperhatikan beberapa adillah yang berhubungan dengannya pada matan. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najri rahimahullah, fihi masail al-ula tafsirul awthan. Yang pertama adalah tafsir dari awthan. Yang secara mudahnya akhwan, al-awthan kullu ma ubida min dunillah. Apa itu al-awthan? Jamak dari wathan. Pengertiannya apa? Kullu ma ubida min dunillah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam riwayat Malik berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Berarti bisa berupa kubur, bisa berupa berhala atau yang lainnya, bahkan gambar-gambar atau pohon bisa menjadi apa? Wathan. Ats-tsaniyah tafsirul ibadah. Permasalahan kedua, tafsir dari ibadah yang hendaknya dipahami dengan baik. Nah, pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan jadikan kuburku sebagai sesembahan yang diibadai. Karena di sini terkandung padanya apa? Tadallul wal khudu'. Yang itu merupakan apa? Merupakan pengertian ibadah. Hakikat ibadah adalah apa? Tadallul wal khudu' lil ma'bud, khaufan wa raja'an wa mahabbatan wa ta'ziman. Ini dilihat dari sisi apa? Dari sisi perbuatannya, kawan. Jadi walaupun dia hanya sekedar apa? Sekedar membungkuk. Sekedar membungkuk badan misalnya. Ketika padanya tadallul, penghinaan diri, khudu', ketundukan, lil ma'bud, kepada yang diibadahi tadi, khaufan wa raja'an wa mahabbatan wa ta'ziman, dikarenakan takut
juga karena rasa harap dan rasa cinta serta pengagungan, maka ini sudah dikategorikan dia beribadah kepada berhala itu atau kepada kubur itu. Baik, berarti penafsiran ibadah dilihat dari sisi perbuatannya. Apa tadi Adam? Penafsiran ibadah yang dimaksud di sini apa? Faedah kedua yaitu apa? Tafsirul ibadah. Wa hiya at-tadallul wal khudu' lil ma'bud. At-tadallul wal khudu' lil ma'bud, yaitu merendahkan diri dan tunduk kepada yang diibadahi. Khaufan wa raja'an wa mahabbatan wa ta'ziman, karena rasa takut, rasa harap, rasa cinta dan pengagungan. Sehingga kalau seorang lewat pada sebuah batu besar, kemudian dia takut kalau lewat ndak mantu atau menghadap ke batu besar itu. Akhirnya dia berhenti sejenak, kemudian Kemudian menundukkan badan, penghinaan diri. Padanya rasa takut. Kemudian rasa harap agar selamat, biar tidak ada halangan. Tapi ada pengagungan padanya. Maka ini berarti dia sudah ibadah kepada batu tersebut. Paham? Paham ya? Nah. Baik. Nah, ini diambil dari hadis Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Nah. Kemudian ats-tsalitsah annahu lam yasta'id illa mimma yukhafu wuqu'uh. Masih terkait lafaz tersebut, bahwasanya Nabi SAW tidaklah minta perlindungan kepada Allah kecuali dari hal-hal yang dikhawatirkan terjadi. Nah, beliau saat khawatir kuburnya dijadikan sebagai berhala-berhala yang diibadahi. Datang ke situ minta hajah. Nah, kepada Rasul SAW padahal beliau telah wafat. Ini kaitannya sangat erat dengan yang kedua, yaitu penafsiran ibadah dari sisi perbuatannya. Adapun penafsiran ibadah dari sisi yang dilakukan, maksudnya untuk bisa masuk kategori ibadah yang syar'i, maka itu yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah minal aqwali wal af'al al-zahirah wal batinah. Ibadah itu suatu amalan dikatakan ibadah ketika ketika dicintai dan diridhai oleh Allah. Nah, baik berupa perbuatan, perkataan, yang zahir maupun yang batin, itu ibadah. Ini ibadah yang syar'i. Ibadah kepada Allah pengertiannya tadi. Nah, kalau perbuatan orangnya dikatakan dia telah beribadah ketika padanya terkandung apa tadi? Apa tadi, Syukran? Sekarang perhatikan, suatu perbuatan hamba, perbuatan seseorang, dikatakan dia telah melakukan peribadatan kepada sesuatu, baik itu pada Allah, pada berhala, pada batu. Nah, taib, ketika padanya at-tadallul wal khudu'. Yaitu penghinaan diri, perendahan diri dan ketundukan kepada yang diibadahi. Kalau kepada Allah maka itu tauhid. Kalau kepada selain Allah maka itu syirik. Ini. Pahami dengan baik. Ar-rabi'ah qarnuhu bihadza ittikhadha quburil anbiya'i masajid. Nabi menggandengkan hal ini dengan
dengan dijadikannya kubur-kubur para nabi sebagai masjid-masjid, di mana beliau mengatakan ishtadda ghadabullah ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, menunjukkan pada generasi yang lalu telah terjadi di mana kubur para nabi dijadikan masjid-masjid, dan mereka orang-orang yang terancam dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Al-khamisah dzikru syiddatil ghadabi min Allah. Yang kelima, penyebutan kerasnya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas dalam hadis ishtadda ghadabullah. Berarti di sini yarhamukallah terdapat penetapan sifat ghadab, sifat murka, sifat marah bagi Allah Subhanahu wa taala. Cuman apakah marahnya Allah seperti marahnya kita? Apakah marahnya Allah seperti marahnya kita? Tidak. Nah, kalau marahnya kita karena apa? Darah yang mendidih, yang panas. Tayyib, karena emosi. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala murkanya itu kemurkaan yang menunjukkan sifat kesempurnaan bagi Allah yang tidak sama dengan sifat makhluk. Kita imani di antara sifat Allah adalah al-ghadab, yang sesuai dengan keagungan dan kesempurnaannya. Dan sifat ini ditolak oleh ahli bidah karena menurut mereka tidak pantas Allah disifati dengan sifat marah. Sebabnya apa kira-kira sampai mereka menolak sifat marah bagi Allah? Sebabnya apa, Abdullah Padang? Karena mereka menyangka kalau menetapkan sifat marah bagi Allah berarti menyamakan dengan makhluk, sehingga mereka dalam pemahamannya sudah menyamakan dulu marahnya Allah dengan marahnya makhluk, sehingga mereka tolak, tidak mau menetapkan sifat marah, sifat murka bagi Allah, dan ini kesesatan. Adapun ahli sunnah mereka menetapkan sifat ghadab bagi Allah yang sesuai dengan keagungannya. As-sadisa wa hiya min ahammiha ma'rifatu sifati ibadatillah allati hiya min akbaril awthan. Nah, yang keenam dan ini yang terpentingnya, yaitu mengetahui sifat peribadatan terhadap Lata yang itu adalah sebesar-besar berhala pada masa itu yang dimiliki oleh Arab jahiliyah. Ternyata bentuknya apa? Kubur. Famata fa'akafu ala qabri. Naam, seorang yang biasa membuat adonan roti mudahnya, makanan untuk para jamaah haji, kemudian dikenal orang soleh. Setelah meninggal, mereka iktikaf di sekitar kuburnya. Ini asal muasal peribadatan terhadap Lata. As-sabi'ah ma'rifatu annahu qabru rajulin salih. Nah, mengetahui bahwasanya Lata itu hakikatnya adalah apa? Berhala Lata itu wujudnya berupa kubur orang yang saleh dulunya. Tayyib, sebagaimana penafsiran dari Mujahid juga dari Ibn Abbas. Ats-tsaminah annahu ismu sahibil qabr wa dzikru makna tasmiyah. Nah, faedah yang ke-8 bahwasanya itu adalah nama dari pemilik kubur. Pemilik kubur itu yang dikubur di situ dinamakan dengan Lata. Kenapa? Karena dengan mengambil sifat dari orang tersebut. Apa amalan yang dia lakukan yang masyhur. Nah, sehingga penamaan Lata yaitu dari Latta yaluttu kana yaluttu lahumus sawiq. Suka membuat adonan untuk para jamaah haji, memberi makan mereka dengan roti-roti yang dia buat. At-tasi'ah
la'nuhu zawaratil kubur, pelaknatan Nabi SAW terhadap zawaratil kubur, diambil dari hadis yang terakhir yang dibawakan dan telah kita lewati akhwan, hadisnya dhaif. Nah, hadisnya dhaif baik dengan lafaz zairat, la'ana Rasulullah SAW zairatil kubur, ini dengan lafaz mufrad zairat atau lafaz tanpa mubalaghah zairat, ini dhaif. Kenapa? Padanya Abu Saleh Badam dan juga padanya inqita antara dia dengan Ibn Abbas. Kemudian lafaz zawarat dengan sighah mubalaghah, ini juga padanya kelemahan. Tayyib, padanya kelemahan. Sebagian mensahihkan akhwan lafaz zawarat, yaitu dibawa pada kondisi wanita-wanita yang berbolak-balik menziarahi kubur. Berarti ketika hadisnya lemah, maka kita tidak menetapkan laknat Allah Subhanahu wa taala pada mereka. Dan di sana ada khilaf yang kuat akhwan, dan khilaf mu'tabar dalam pembahasan hukum ziarah kubur bagi wanita. Apa hukum ziarah kubur bagi wanita? Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Sederetan para ulama termasuk di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala berpendapat haramnya ziarah kubur bagi wanita, bahkan terancam dengan laknat berdasarkan hadis ini, la'anallahu zairatil kubur. Taib, walaupun sekali itu terancam dengan laknat. Adapun jumhurul ulama, mereka mengatakan bahwasanya ziarah kubur bagi wanita itu disyariatkan sebagaimana disyariatkan pada laki-laki, cuman para wanita tidak disunnahkan untuk banyak-banyak melakukan ziarah. Jadi di sisi mereka, yaitu untuk para wanita hukumnya jaiz, boleh. Tapi tidak memperbanyak untuk melakukan ziarah. Dan ini pendapat yang rajih, ikhwan. Pertama, karena dalil tentang apa? Laknat itu lemah. Baik. Yang kedua, seandainya hadisnya itu dibawa pada sahih li ghairi atau hasan li ghairi, maka di sana adalah lafaz zawarat. Dibawa pada kondisi orang yang banyak sering melakukan ziarah. Atau kalau lafaz zairat pun disahihkan, maka di sana ada metode lain, yaitu apa? Yaitu metode nasakh. Ikut dalam cakupan nasakh yang dihapus hukumnya. Sebagaimana ini yang dipilih oleh jumhurul ulama. Kenapa? Karena larangan dari apa? Dari ziarah kubur memang dulu ada, kemudian dihapus hukumnya. Termasuk di dalam penghapusan hukum ini juga apa? Larangan bagi wanita. Jadi larangan bagi wanita maupun laki-laki telah dihapus hukumnya dengan sabda Nabi SAW, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu aku melarang kalian dari ziarah kubur, maka ziarahlah kalian sekarang. Dan nahi, kemudian ada nasakh, ada apa? Penghapusan hukum. Berarti hukum akhir yaitu kembali ke hukum sebelum dilarang. Tidak kita katakan wajib, padahal di sini fazuruha, perintah. Kenapa? Karena perintah yang datang setelah larangan dikembalikan hukumnya kepada hukum sebelum dilarang. Itu kembali ke istihbab. Tayyib. Dengan tujuan tadzakurul akhirah, juga doa lil mayyit. Dalil yang kedua, kawan, yang menunjukkan kuatnya pendapat jumhur, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha, di mana beliau telah menziarahi kubur.
Tayyib, beliau melakukan ziarah kubur Ummul Mukminin Aisyah. Nah, ketika ditanya beliau mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an dzalik tsumma rakhasa fi ziyaratiha. Ini sabit dalam Sunan Abi Dawud. Aisyah sendiri mengatakan dulu Nabi memang melarangnya, kemudian beliau memberikan rukhsah untuk berziarah. Ini menunjukkan pemahaman Ummul Mukminin Aisyah bahwasanya penghapusan larangan itu mencakup apa laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, hadits Aisyah juga ketika Aisyah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang dibaca ketika berziarah. Seandainya terlarang bagi wanita, tentu Nabi akan mengatakan, "Naam, kamu tidak perlu berziarah," atau yang semisalnya. Tayyib. Ketika Ummul Mukminin radhiyallahu anha bertanya, "Madza aqul?" Terus apa yang aku katakan ketika mau ziarah kubur? Nabi mengatakan, "Idza zaratil kubur." Tayyib. Atau Nabi mengatakan, "Quli," katakanlah olehmu, yaitu apabila Aisyah menziarahi kubur berarti. Karena beliau bertanya, "Madza aqul?" Apa yang aku katakan apabila aku mau ziarah kubur? Baru dibimbing, "Assalamu ala ahli diyar minal mu'minin wal muslimin yarhamullahu al mustaqdimina minna wal mustakhirin wa inna insyaallahu bikum lahiqun." Nah, hadis dalam Sahih Muslim. Ini menunjukkan ketika diajari doa tersebut menunjukkan bagi Aisyah yang notabene beliau adalah seorang wanita disyariatkan ziarah atau tidak. Hendak ya Muhammad Aceh. Berarti disyariatkan, diperbolehkan. Dan ini pendapat yang rajih. Pendapat siapa tadi? Ibror? Pendapat siapa dari kalangan ulama? Jumhur. Pendapat jumhurul ulama. Mayoritas para ulama menyatakan bolehnya ziarah, tapi bagi wanita ada tapinya. Apa tapinya itu? Salman? Tidak sering-sering atau sedikit saja. Taib. Apabila diiringi dengan ziarah itu niyahah, tangisan, teriak-teriak, maka menjadi haram. Taib. Ini tentang hukum ziarah kubur. Sehingga pada masalah yang ke-9 akhwan, ini kita tidak bisa menetapkan laknat atas wanita yang melakukan ziarah kubur, apalagi kalau sekali, dua kali, tidak sering. Karena Aisyah sendiri telah melakukan hal tersebut. Dan juga kita ketahui lafaz hadisnya apa? Lafaz hadisnya apa? Hendak Hamzah Tirban. Apa sebab kedhaifannya? Abu Saleh Badam dan adanya inqita'. Baik, faedah terakhir al-ashirah la'nuhu man asrajaha. Naam, pelaknatan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau laknat Allah Subhanahu wa taala atas orang-orang yang memberikan penerangan kepada kubur. Baik. Dan karena hadisnya lemah ikhwan, bahkan bagi mereka-mereka yang menetapkan lafaz hadis la'anallahu zairatil kubur atau zawaratil kubur, tetap untuk riwayat wal muttakhidina 'alaihal masajid was suruj ini tidak memiliki penguat. Taib, sehingga tambahan wal muttakhidina 'alaihal masajid was suruj bagi yang menghasankan riwayat awal pun untuk lafaz ini tidak memiliki penguat, sehingga jelas kelemahannya. Oleh karena itulah untuk menetapkan laknat bagi yang melakukan hal tersebut, tentunya kita butuh dalil yang lebih kuat. Butuh dalil yang lebih kuat. Tapi jika
pada penerangan itu akhwan, pada penerangan tersebut, nah niatannya adalah sebagai pengagungan, kemudian untuk diramaikan, maka jelas itu adalah muharram dan wasilah kepada kesyirikan. Tapi kalau penerangannya agar tidak menakutkan, apalagi misalnya di pinggir jalan, kemudian pinggir-pinggir jalan diterangi, walaupun itu di komplek pekuburan di pinggirnya sesuai dengan hajah, untuk apa orang lihat jalan, maka yang demikian tidak ada larangan. Tapi yang terlarang ketika dikhususkan satu kubur misalnya diberi penerangan sebagai bentuk pembedaan, kemudian untuk pengagungan, maka ini muharram. Taib. Kenapa? Karena kubur Nabi SAW mengatakan ketika mengirim Ali radhiyallahu anhu, la tada suratan illa tamastaha wala qabra musyrifan illa sawaitahu, yaitu jangan biarkan kubur yang musyrif, yaitu yang dibedakan dari kubur-kubur yang lain dengan ditinggikan atau yang lain, kecuali disamakan, sehingga sama kubur-kubur itu diupayakan sama. Kalau kita datang ke Baqi, ziarah ke Baqi, akan dilihat akan kubur-kubur sama. Nah, sama kubur yang satu dengan yang lain, baik itu orang yang mencapai tingkat kesolehan yang tinggi dengan orang yang di bawahnya, sama dari sisi penampakan kuburnya. Nah, ini seharusnya. Barakallahu fiikum, naktafi bihadza walhamdulillahirabbil alamin.